Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman Winsi Samarinda, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini, dan sudah memasuki hari yang ketiga, dan sesuai dengan program berkah Ramadan di kampus UNC Samarinda, kita mengadakan kajian ba'da zuhur, dan pada kesempatan ini materi kajian zuhur akan disampaikan oleh Wakil Rektor 2 UNSI Samarinda, menyampaikan tema tentang takwa. Kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengikuti kajian. Mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti kajian bersama Profesor Dr. Zurqoni MAG menyampaikan tema tentang takwa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Sultan Sulaiman Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan hari ini adalah hari ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, sehingga kita dapat menunaikan puasa kita penuh sebulan, bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Jamaah Masjid Sultan Sulaiman UNSI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sebagai tema watawa sobil marhamah, pada kesempatan ini kita pilih tema tentang takwa. Saya kira ini bukan tema baru dan sering kita adakan. Oleh karena itu prinsipnya adalah watawa sobil haq, watawa sobil marhamah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, takwa di dalam Al-Quran dengan berbagai konteks lafadz itu disebut sebanyak 259 kali, dan yang lebih banyak adalah seruan atau perintah kepada kita yang beriman untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita.
jika disebut sebanyak kurang lebih 259 kali, itu artinya bahwa takwa itu penting dan menjadi penekanan bagi kehidupan kita sebagai umat Islam dan orang yang beriman. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan superioritas Allah, taat dan mau beribadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Bertakwa dalam ini memiliki kebaikan baik di sisi Allah, juga memiliki kebaikan di sisi manusia, karena ketakwaan itu memiliki dimensi ketundukan vertikal dan dialektika horizontal. Dan ternyata takwa itu memiliki dimensi kehidupan ukhrawi maupun kehidupan duniawi. Hadirin jamaah Masjid Sultan Sulaiman UIN Samarinda rahimakumullah. Pada dimensi kehidupan ukhrawi antara lain kita ingat dalam salah satu surah, yakni surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan membekali diri. Kita punya jangka pendek kehidupan dunia dan kita juga memiliki kehidupan akhirat yang nanti pasti siapapun akan mengarunginya. Diibaratkan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, manakala kita menempuh rute tertentu, kita harus memiliki peralatan, kita harus memiliki bekal yang cukup sehingga perjalanan kita sampai ke tujuan. Demikian halnya dengan kehidupan kita akhirat nanti, kita juga memerlukan bekal, dan bekal yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada dimensi duniawi, bahwa kita hidup di dunia ini memiliki berbagai macam, dan kehidupan itu tidak selalu linier. Seringkali kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, dan bagi orang yang bertakwa itu akan
diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan demikian, maka takwa itu penting bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Berikutnya, dalam kehidupan ini, setiap individu, setiap manusia itu memiliki kadar rezeki yang berbeda-beda. Ada yang rezekinya sedikit, ada yang rezekinya banyak, sesuai dengan kondisi dan pekerjaannya, sesuai dengan profesinya. Tetapi orang yang bertakwa itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selain itu juga seringkali orang yang bertakwa itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya gaji, rezeki itu bukan hanya penghasilan. Bisa saja orang itu gajinya sedikit tetapi penghasilannya sangat banyak. Bisa jadi rezekinya dalam sebulan, gajinya sebulan itu hanya 400.000, tetapi ternyata penghasilannya jutaan. Itu adalah bagian dari rezeki yang tidak disangka, dan itu rezeki orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Sultan Sulaiman UNC Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu memiliki beberapa karakteristik, memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra. Karakteristik itu antara lain bisa kita temukan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 143 hingga 145. Orang yang bertakwa itu ringan tangan. Orang yang bertakwa itu memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dengan kepekaan sosial itu dia mudah mengulurkan tangannya, dalam arti dia dengan mudah untuk berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi susah, baik dalam kondisi hartanya berlimpah ataupun hartanya terbatas. Dalam kondisi sesulit apapun, orang bertakwa itu selalu menyisihkan hartanya untuk diinfakkan kepada sesama. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Karakteristik yang kedua adalah orang bertakwa itu mampu menahan amarah. Al-kadhimin al-ghaidha. Marah itu mengeluarkan energi yang tidak terkendali, dan karena hatinya tidak jernih, maka sifat marah itu menjadikan yang bersangkutan tidak labil, tidak tenang. Kita semua
punya masalah dalam kehidupan ini. Dan karena masalah itu terkadang membuat kita marah, membuat kita emosi, tetapi orang yang bertakwa itu dapat mengendalikan amarahnya, dapat mengendalikan emosinya. Hadirin rahimakumullah, dalam perspektif medis, ternyata marah itu memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan. Dampak yang pertama bahwa marah itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, marah itu dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke pada individu seseorang. Yang ketiga, orang yang pemarah itu dapat menurunkan kekebalan atau daya tahan tubuhnya. Dan yang keempat, orang yang pemarah itu dapat memperburuk kecemasannya. Selain itu, orang yang marah, orang yang suka marah itu dapat memperburuk paru-parunya, dapat merusak paru-parunya. Ini adalah perspektif atau tinjauan medis. Oleh karena itu, menahan amarah itu selain semakin mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata menahan amarah itu juga bisa menghindarkan diri dari dampak buruk kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakteristik yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah mudah memaafkan terhadap kesalahan orang. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita berinteraksi satu sama lain, baik itu keluarga, teman, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu potensi gesekan, potensi kita tersakiti oleh orang lain itu sangat mungkin. Oleh karena itu, di antara sesama manusia pasti saling memiliki kesalahan, dan orang yang bertakwa itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum orang lain meminta maaf, dia sudah menyatakan diri memaafkan duluan. Dan tidak ada slogan tiada maaf bagimu. Itu slogan yang tidak terdapat pada pribadi seorang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi dalam perspektif kesehatan, perspektif medis, ternyata orang yang mudah memaafkan itu memiliki efek yang baik bagi kesehatan, dan bahkan bisa membuat yang bersangkutan panjang umur. Kenapa demikian? Karena orang yang memaafkan itu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. Orang yang mudah memaafkan itu tidak akan membawa masalah tersebut ke dalam dirinya, sehingga yang bersangkutan bisa tidur dengan nyenyak, dan itu berbeda dengan orang yang pendendam. Kemudian berikutnya adalah efek positif dari orang yang mudah memaafkan itu dapat menghindari stres dan depresi berkepanjangan. Dengan efek positif itu, maka mudah memaafkan sebagai karakteristik orang beriman menjadikan dirinya dapat berumur panjang.
karena sikap tidak memaafkan itu cenderung mengarah pada tingkat kekentalan darah yang lebih tinggi. Itu adalah perspektif medis. Kemudian keadaan hormon dan darah dipicu oleh sikap tidak memaafkan. Bahkan para ilmuwan dapat meneliti mengkaitkan antara sifat marah dengan kondisi performance fisik raut wajah, kemudian daya hantar kulit, kemudian detak jantung dan sebagainya. Oleh karena itu orang yang mudah memaafkan akan memiliki efek positif selain dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Dan yang keempat adalah karakteristik orang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Apabila orang itu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji, termasuk melakukan dosa besar, bahkan orang itu menganiaya dirinya sendiri. Seringkali ada orang yang depresi, orang yang stres, bahkan memotong tubuhnya sendiri sehingga bercucuran darahnya dan lain-lain. Maka tidak demikian dengan orang yang bertakwa, maka dia akan segera insaf, kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, dalam perspektif psikologi, di dalam diri kita itu adalah terdapat consciousness. Consciousness itu adalah satu rasa yang tidak bisa dipungkiri oleh kita. Manakala kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan perbuatan yang baik, kita suka menolong orang, kita memudahkan orang, mempermudah dan tidak mempersulit, maka ada aura, ada rasa yang itu bisa menjadikan diri kita menjadi baik dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan dosa, menyakiti orang lain, menjahili orang lain, maka ada rasa berdosa, ada rasa bersalah yang berkepanjangan. Diibaratkan kita berangkat ke masjid itu membawa sendal yang jelek, tetapi pulangnya membawa sendal yang bagus, alias mengambil sendalnya orang lain. Meskipun yang memiliki sendal itu tidak tahu bahwa yang mengambil adalah kita, tetap ada rasa bersalah pada diri kita bahwa kita telah melakukan perbuatan yang tercela, mengambil sendal orang. Kita semua hari ini melaksanakan ibadah puasa sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
manakala kita tidak menunaikan ibadah puasa dengan kondisi tertentu, itu hanya diri kita dan Allah yang tahu, orang lain tidak tahu. Namun demikian ada rasa yang kurang nyaman, ada rasa bersalah pada diri kita. Andaikan kita diundang untuk berbuka puasa bersama, yang mengundang tidak tahu, para hadirin yang ada juga tidak tahu kalau kita tidak puasa, tapi karena kenyataannya kita tidak puasa, maka kita pun tidak nyaman manakala menikmati berbuka puasa tersebut, karena kita memang tidak berpuasa, dan itu adalah namanya consciousness, dan itu tidak bisa dihindari oleh kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, dan kita dikategorikan sebagai hamba Allah yang mutakin. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ditutup dengan doa, Bapak. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma iftah lana babal khair wa bal barakah wa babal nikmati wa babal rizqi wa bal quwwati wa basyakati wa basalamati wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarratun wa sul akhirah. Ghaffarhu lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fa khayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Zurqoni MAG yang telah menyampaikan materi kajian zuhur pada hari ini, dan kita dapat menyimpulkan apa yang telah disampaikan tentang takwa, di antaranya yang termaknai dalam surat Al-Imran 143 sampai 145 ada karakter orang yang bertakwa. Yang pertama, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ringan tangan dan dermawan. Kemudian yang kedua, bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, apabila melakukan kesalahan dosa, segera bertaubat, menyesali apa yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.